1 Petrus 1:2 dipilih menurut prapengetahuan Allah Bapa, melalui pekerjaan pengudusan roh, untuk ketaatan kepada Yesus Kristus dan percikan darahnya, kasih karunia dan damai sejahtera menjadi milikmu dalam kelimpahan. 1 Petrus 1:2 1 Petrus 1:2 dipilih karena ketaatan dengan pengetahuan Tuhan sebelumnya. Petrus tidak mengatakan bahwa Tuhan hanya menubuatkan bahwa kita akan dipilih. Sebaliknya, dia berbicara tentang Tuhan yang telah merencanakan makhluk pilihan kita. Rencananya sudah ada sejak awal, seperti yang tertulis bahwa anak domba yang disembelih sejak dunia diciptakan. Wahyu 13:8 atau seperti yang Petrus katakan dalam ayat 20, ditakdirkan sebelum dunia dijadikan, sejak awal Allah merencanakan suatu kategori orang, yang sekarang kita sebut Kristen, atau orang suci, atau diselamatkan, atau terpilih, atau hanya dipilih, untuk memiliki takdir sesuai dengan kasih karunia yang ditawarkan dalam Injil. Jika seseorang masuk dalam kategori itu, dia dianggap dan dibicarakan sebagai salah satu orang pilihan. Seseorang masuk kategori ini melalui iman di dalam Kristus. Dan pengetahuan sebelumnya, apalagi selain pengetahuan sebelumnya tentang iman kita yang merupakan dasar dari pilihan Tuhan. Salah satu aspek menjadi seorang Kristen adalah pengaruh Roh Kudus terhadap orang seperti itu. Di akhir khotbah pertama Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dia berkata, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Syukur kepada Tuhan karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena sejak semula Tuhan memilih kamu untuk diselamatkan melalui pekerjaan pengudusan roh dan melalui iman dalam kebenaran. 2 Tesalonika pukul 2:13 Pekerjaan pengudusan roh memimpin seseorang untuk menaati Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roma pukul 8:14 Paulus berkata bahwa, oleh Dia, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh karena namanya kami telah menerima kasih karunia dan kerasulan untuk memanggil orang-orang dari antara semua orang bukan Yahudi kepada ketaatan iman. Roma 1:5 ada ketaatan yang datang dari iman, ketaatan yang dimotivasi oleh Roh Kudus yang Yesus katakan, jika Ia datang, Ia akan meyakinkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16:8 Percikan darahnya mengacu pada sistem pengorbanan, bahkan pada asal-usul Paskah, di mana Musa, dengan iman ia memelihara Paskah dan percikan darah, supaya jangan sampai pemusnah anak sulung menyentuh anak sulung Israel. Ibrani 11:28 Tetapi sekarang kita datang kepada Yesus, perantara perjanjian baru, dan darah percikan, yang berbicara lebih baik daripada darah Habel. Ibrani pukul 12:24 Karena Allah mempersembahkan Dia sebagai korban pendamaian, oleh iman di dalam darahnya. Roma pukul 3:25 Hak cipta, https://bit. Li 3 PLS 0 Eki Hak cipta, suasana, musik yang tenang genre, ambient meditasi impromptu 01 oleh Kevin MacLeod berlisensi Creative Commons Attribution https://creativecommons.org/license sumber http://incompetech.com/music/royalty artist http://incompetech.com Catatan penulis video, pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri, Efesus 2:8-9.